Teman-teman yang belum on kamera, silakan on kamera ya. Terima kasih. Saya ingatkan kembali, teman-teman yang belum on kamera, silakan on kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Himpunan Rahma Fidania Dwi Nuraini. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Open Recruitment Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Muhammad Marati, serta para panitia dan mahasiswa gizi yang kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya selaku pembawa acara memperkenalkan diri. Saya Nur Komaria, selaku pembawa acara pada pagi hari ini, yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, pembagian formulir pendaftaran dan mengisi link presensi awal. Acara yang keempat, pemaparan pengenalan Himagis UMG. Acara yang kelima, tanya jawab. Acara yang keenam, dokumentasi serta mengisi presensi akhir. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Kak Salsa, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik, Rahma Fidania Dwi Nuraini, serta para panitia dan mahasiswa gizi yang kami banggakan. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada acara spesial ini,
kita akan mengenalkan tentang himpunan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik seperti struktur organisasi, program kerja, dan lain-lain. Sehingga kita semua bisa mendapatkan pengetahuan tentang himpunan. Acara pada hari ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan. Acara yang ketiga, pembagian formulir pendaftaran dan pengisian link presensi awal. Silakan panitia bisa mengirim link formulir pendaftaran dan juga link presensi awal. Perlu diketahui juga untuk kegiatan ini ada dua presensi, yaitu presensi awal dan presensi akhir. Untuk link presensi akhir akan panitia share setelah tanya jawab. Dan jangan lupa untuk screenshot kegiatan sebagai bukti telah mengikuti kegiatan dan syarat untuk melengkapi presensi akhir. Untuk formulir pendaftaran bisa diisi nanti setelah acara sosialisasi selesai. Dan pengiriman formulir maksimal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021. Untuk lebih memantapkan pilihan divisi teman-teman dan supaya lebih paham lagi terkait Himagis UMG, langsung saja memasuki acara yang keempat, yaitu pemaparan materi mengenai pengenalan Himagis UMG yang akan disampaikan oleh Ketua HMJ Gizi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung dituliskan di room chat dengan format nama _semester _pertanyaan. Baik, terima kasih Kak Ria. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak Rahma. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua masih tetap semangat ya. Walaupun acara ini kita adakan secara online. Baik, langsung saja pada tujuan sebenarnya dalam mengadakan sosialisasi ini, yaitu untuk mengenalkan kepada teman-teman semua apa sih itu Himpunan Mahasiswa Gizi dan apa aja sih proker-proker ataupun siapa saja anggota-anggota dari Himagis UMG ini. Baik, langsung saja. Next. Baik, untuk yang pertama, bagaimana sih sejarah dari berdirinya Himagis? Jadi, Himagis ini dahulunya bernama Himagistik, yang kemudian berganti nama menjadi Himagis. Pada bulan Juli 2019, didirikan dengan tujuan untuk membentuk himpunan kemahasiswaan, khususnya jurusan gizi, dalam rangka sebagai wadah aspirasi untuk seluruh mahasiswa gizi. Universitas Muhammadiyah Gresik dan juga untuk memperkenalkan Prodi S1 Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik ke wilayah umum. Nah, Himagis ini didirikan pada tanggal 25 Januari 2017 dan dilantik pada tanggal 10 Februari 2017. Nah,
Nah, visi dari Himagis yaitu menjadikan Himagis sebagai wadah aspirasi bidang gizi melalui kreativitas dan pengembangan diri mahasiswa ilmu gizi. Nah, kemudian misinya apa saja? Next. Ada lima misi dalam Himagis ini. Yang pertama yaitu menumbuhkan jiwa kepemimpinan, bertanggung jawab, jujur, dan rasa profesionalisme yang tinggi dalam diri anggota Himagis. Yang kedua, membangun semangat anggota Himagis dengan mensukseskan program kerja organisasi. Yang ketiga, yaitu mengedepankan rasa kebersamaan, saling menghormati, dan solidaritas antar mahasiswa dan dosen, khususnya jurusan gizi. Yang keempat, meningkatkan kepedulian mahasiswa gizi terhadap Lalu bagaimana sih susunan dari Himagis ini? Next. Nah, untuk susunan kepanitiaan, di sini ada yang namanya pengurus inti. Jadi yang pertama ada Dewan Pengawas, kemudian ada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 1 dan 2, Bendahara 1 dan 2, dan juga Koordinator atau KO dari masing-masing SI. Next. Nah, untuk divisi dari Himagis ini ada 5, yaitu ada divisi pendidikan, divisi kewirausahaan atau KWU, divisi hubungan luar, informasi dan komunikasi atau HUBLU, divisi penelitian dan pengabdian masyarakat atau PPM, dan divisi pengembangan sumber daya manusia atau PSDM. Nah, kita akan bahas lebih lanjut, lebih detail lagi. Yang pertama adalah Dewan Pengawas. Jadi, untuk Dewan Pengawas ini terdiri dari kakak-kakak tingkat yang mana sudah alumni atau pernah menjabat sebagai ini ada Ketua Dewan Pengawas, ada Kak Ihda Solihatunisa, dan juga ada badan pengawas dari masing-masing divisi. Jadi ada 5 anggota badan pengawas. Next. Tugas dari Dewan Pengawas ini, yang pertama adalah mengawasi pelaksanaan AD/ART ini, yang nantinya kalian akan mendapat AD/ART ini ketika di awal kepengurusan. Jadi nanti teman-teman akan di-share, yang mana ini ada di arsip dari Himagis sendiri, ada di sekretaris, yang nantinya ketika teman-teman akan merevisi, teman-teman akan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas dan juga dosen. Nah, kemudian memberikan saran dan usulan kepada Himagis, baik diminta maupun tidak diminta. Kemudian mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Himagis setiap 6 bulan sekali, memberikan peringatan tertulis apabila pengurus Himagis tidak melaksanakan tugas atau menyimpang dari arah kebijakan organisasi, menentukan Dewan Pengawas untuk periode selanjutnya, dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi intinya, jadi Dewan Pengawas ini untuk mengawasi jalannya atau kinerja dari anggota Himagis. Jadi nanti Nah, untuk pengurus inti yang pertama, di sini ada ketua dan wakil ketua. Saya sendiri Rahma Fidania Nuraini dan juga wakil ketua Anjalin Sama. Oh ya, perlu ini. Jadi nanti untuk ketua, kemudian sekretaris 1, bendahara 1, dan KO dari tiap divisi ini diduduki atau dijabati oleh menjadi atau menjabat sebagai anggota Himagis sebelumnya. Jadi sudah ada pengalaman, jadi bisa membimbing teman-teman yang semester 2. Baik, untuk tugas ketua di sini sebagai
penanggung jawab dan juga koordinator umum, kemudian pengarah dan penentu akhir kebijakan, pelaksana fungsi organisasi, peneliti, dan pengembang organisasi. Kemudian untuk tugas wakil ketua pada intinya yaitu membantu kinerja atau kerja dari seorang ketua. Jadi nanti ketika ketua berhalangan, maka wakil ketua akan mengambil alih tugas atau kerja dari ketua ini. Dan nanti yang namanya ketua ini tentunya akan bertanggung jawab dan mengkoordinir teman-teman semuanya. Dan nanti kan untuk Himagis ini, Himagis UMG ini masuk dalam keanggotaan Ilmagi. Nah, gimana aja nanti bisa teman-teman tanyakan apa sih itu Ilmagi, gimana cara kita bisa menjalin sama Ilmagi, atau kok biasanya ada perwakilan atau delegasi dari kita, itu gimana caranya nanti bisa ditanyakan. Oke, next. Baik, selanjutnya ada Sekretaris 1 dan Sekretaris 2, ada Kak Alfiatus Salimah dan Kak Zalzabila. Next. Nah, tugas dari sekretaris yaitu mengarsipkan semua dokumen, kemudian mendokumentasikan hasil rapat atau sebagai notulensi, kemudian membuat dokumen kesekretariatan, pendaftaran inventaris Himagis, mengelola proses administrasi Himagis, kemudian pembuatan struktur pengurus dan matriks program kerja. Nah, jadi nanti ketika teman-teman pastinya ada undangan misalnya dari organisasi atau UKM yang lain, itu pasti ada surat yang masuk. Nah, itu yang bertugas untuk mengarsipkan itu adalah sekretaris. Kemudian mengurusi proposal, LPJ, jadi nanti formatnya dari sekretaris. Next. Kemudian ada Bendahara 1, Kak Hisanatul Hafidho, dan juga Bendahara 2, Frimilda Aulia. Nah, tugas dari bendahara di sini adalah bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan dan pengeluaran yang diperlukan, menginventaris tanda bukti, kwitansi dalam setiap pemasukan dan pengeluaran, kemudian mengarsipkan laporan penanggung jawab dan koordinator kegiatan, kemudian membantu ketua umum dalam melaksanakan program kerja, mengkoordinasikan anggota divisi untuk melaksanakan program divisinya, dan bertanggung jawab tugasnya pada ketua umum. Next. Nah, yang pertama di sini ada divisi pendidikan dengan koordinator Kak Umi Maisaroh dengan anggota Yasrotul, Miftahul, Nora, dan Linda. Tugas pokoknya yaitu merencanakan serta melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dan juga meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan hal ilmiah. Next. Nah, ini adalah gambaran terkait proker dari divisi pendidikan selama 1 tahun periode. Jadi yang pertama adalah English Club atau EC, itu merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan dan mengasah kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa gizi dengan melalui English Club. Dilaksanakannya dalam 1 bulan itu 1 kali melalui Zoom, karena kita masih dalam keadaan pandemi. Kalau tahun yang sebelumnya di sini kita adakan secara offline, jadi kita pertemuan di kampus. Kalau periode sekarang kita adakan melalui Zoom dengan tutornya Mr. Aris. Kemudian yang kedua adalah Nutrition Education and Competition. Itu merupakan kegiatan triwulan Himagis yang dilaksanakan 3 bulan sekali, yang berisi tentang kegiatan perlombaan dengan menguji kompetensi ahli gizi atau olimpiade dalam bidang gizi. Jadi perlombaan terkait gizi. Jadi di sini ada beberapa bentuk lomba. Yang pertama ada kuis gizi,
dan juga ada Nutri Cooking video. Selanjutnya ada Festival Gizi yang kemarin baru kita laksanakan. Itu ada beberapa event seperti ada lomba foto kontes menu, pameran menu, Nutri Talk yang dilakukan pada tanggal 11 April kemarin. Next. Selanjutnya ada Nutrition Magazine atau majalah gizi. Jadi ini berisi kumpulan informasi mengenai Himagis, prodi gizi, dan juga karya tulis mahasiswa ataupun dosen. Ini adalah kegiatan yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi antara para peserta seminar dengan narasumber. Ini kita lakukan pada bulan Oktober dengan tema Eating Disorder. Selanjutnya memperingati Hari Gizi Nasional secara virtual, yang mana rangkaian acaranya ada video ucapan dari dosen dan mahasiswa Fakultas Kesehatan, dan juga terdapat lomba-lomba seperti membuat leaflet, dan juga video TikTok tentang gizi seimbang di era pandemi COVID. Next. Selanjutnya ada divisi kewirausahaan atau KWU. Di sini ada koordinator Kak Nurul Ainia, dengan anggota ada Liliana, Nur Komaria, Arna, Farah, Dinda, dan juga Arini Mafaza. Tugas pokoknya yaitu melakukan kerjasama dengan koperasi mahasiswa, membuat inovasi dalam pembuatan produk, melakukan pemasaran dalam bentuk bazar ataupun pameran. Nah, proker dari divisi KWU ini ada yang namanya jualan bulanan, yang mana diadakan setiap bulan 2 kali dengan menjual makanan atau jajanan yang dibuat oleh anggota Himagis, yang mana nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di tahun ini jualan bulanan ini dilakukan dengan metode sistem pre-order, jadi makanan yang dibuat disesuaikan pesanan. Sebelumnya, makanan yang dijual akan dibuatkan poster beberapa hari sebelum H dan disebarkan melalui media sosial. Kemudian yang kedua ada jualan online. Nah, jualan ini dilakukan secara online dan dipromosikan melalui WA, Instagram, dan juga dikirimkan melalui pengiriman paket JNT maupun COD. Nah, khususnya buku yang dilakukan sistem pemesanan pre-order. Barang yang telah dijual itu ada buku dasar ilmu gizi dan penuntun diet, dan juga ada makanan yaitu More Snack Bar. Selanjutnya di sini ada divisi Hublu dengan KO Kak Sofia Rahma, dengan anggota Kak Rizky, Devi, Tiara, Rizky, dan juga Nabilah. Tugas pokok dari divisi Hublu di sini adalah mengadakan dan mengelola media sosial, kemudian meningkatkan kegiatan informasi dan komunikasi mahasiswa, dan membangun jaringan atau relasi dengan univ lain ataupun organisasi-organisasi lain. Next. Nah, untuk program kerja dari divisi Hublu, di sini ada pamflet yang mana itu bertujuan untuk memperingati Hari Gizi atau hari yang non-gizi atau hari-hari besar lainnya. Nah, teman-teman ini bisa cek di Instagram Himagis. Kemudian ada Nutri Info, ini adalah berisi tentang informasi seputar gizi yang dilakukan sebulan sekali pada tanggal 25, dan juga konsultasi gizi, di mana ini untuk yang menjawabnya itu dari anggota Himagis sendiri, yang mana nanti jika masih bingung atau kurang yakin dengan jawabannya, bisa langsung dikonsultasikan dengan dosen gizi. Nah, ini dilakukan free dan dilakukan atau penyebaran posternya pada tanggal 25 setiap bulannya. Kemudian infografis materi konsultasi dan juga testimoni pasien. Jadi ini merupakan pertanyaan atau hasil dari konsultasi gizi yang nantinya akan dibuat seperti mading dan dipost di Instagram. Next. Selanjutnya mading. Jadi ada dua bentuk mading, ada mading online dan juga mading offline. Untuk mading offline itu ditempel di mading kampus, sedangkan untuk mading online seperti biasa dipost di akun sosial media melalui Instagram Himagis.
Kemudian kunjungan industri virtual yang dilakukan setiap tahun itu sekali, yang mana kalau kemarin itu kita adakan di PT Yakult Mojokerto. Sebenarnya ini akan lebih asik kalau dilakukan secara offline, karena nanti kita bisa dapat bingkisan, kemudian pengalamannya tentu lebih banyak, tapi karena lagi-lagi dengan kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kita adakan secara virtual. Next. Kemudian ada divisi PPM dengan koordinator Kak Diana, dengan anggota Nur Habibatus, Rosidah, Alvina, Dia, Dewi, dan juga Ristiawati. Tugas pokok dari PPM ini yaitu membuat kegiatan pengabdian yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan mengenalkan peran gizi kepada masyarakat umum. Untuk proker dari PPM, di sini ada donasi, yang mana ini open donasi dilakukan setiap ada bencana yang diadakan secara online dengan menyebarkan pamflet dengan bekerja sama dengan Lazismo untuk menyalurkan donasi kepada daerah bencana. Kemudian yang kedua ada Bina Desa atau program kerja yang menggunakan atau memanfaatkan tanaman yang ada di desa dan memberikan potensi yang baik bagi desa. Nah, program ini bekerja sama dengan penelitian dosen yang di dalamnya itu terdapat kegiatan yaitu memunculkan produk makanan baru atau inovasi-inovasi yang baru yang kemudian diedukasikan atau dikenalkan kepada masyarakat desa yang dipilih dan juga mengajari bagaimana cara membuat produk dan juga bagaimana cara memasarkan produk tersebut. Selanjutnya ada gizi bakti masyarakat yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai gizi seimbang. Nah, tahun ini GBM dilakukan secara online, yang mana berisi perlombaan, ada lomba leaflet, lomba kompilasi video disnatalis, lomba TikTok, Q&A Instagram, dan juga live talks tentang kesehatan. Selanjutnya ada divisi pengembangan sumber daya manusia dengan anggota KIHO, Zuratul, Alvin, Salsabila, dan juga Fitri. Untuk tugas pokok dari PSDM ini yaitu melakukan pemira dan oprek ini adalah salah satu proker dari PSDM, kemudian membuat kegiatan yang dapat mengeratkan tali silaturahmi dan mengakrabkan antar anggota, dan juga melakukan perekrutan anggota baru Himagis atau oprek. Nah, untuk proker dari PSDM, di sini ada Expo Hima, yaitu pemaparan profil Himagis beserta visi dan misi yang dilakukan pada saat mataf peserta didik baru. Yang kedua ada Disnatalis Himagis, yaitu acara ini dilakukan secara virtual karena pandemik dengan pembuatan video ucapan dari dosen dan juga perwakilan dari anggota Hima lain dari organisasi di Fakas. Kemudian dilaksanakan pada tanggal 28 Januari yang bersamaan dengan Perikatan HGN dan juga Proker Gizi Bakti Masyarakat. Selanjutnya oprek untuk perekrutan anggota baru Hima untuk periode selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada sosialisasi pada hari ini, kemudian pendaftaran anggota dan wawancara, orasi dan pemilihan Kahim, Wakahim untuk periode selanjutnya, dan juga yang terakhir yaitu pelantikan. Nah, di sini ada beberapa rangkuman untuk kegiatan proker dari Himagis. Nah, ini ada Ilmagi Gestu Kampus. Next. Ada Ilmagi Gestu School, di sini dengan SMA Muhammadiyah 8 Moro. Kemudian ada Festival Gizi. Nah, ini untuk jualan bulanan KWU. Nah, ini ada DKMB kemarin. Nah, ini untuk kunjungan industri secara virtual.
Nah, ini ada yang dari tahun kemarin. Next. Next. Nah, ini gambarannya kalau diadakan secara offline, teman-teman. Nah, ini untuk HGN bersama kakak-kakak Ilmagi. Next. Ya, next. Ini untuk Festival Gizi tahun kemarin. Nah, baik. Teman-teman gimana? Sudah siap? Ini saya lihat belum ada pertanyaan yang masuk ya. Mungkin teman-teman bisa lebih memantapkan lagi pilihan teman-teman. Jadi, mumpung kita lagi sosialisasi, silahkan yang teman-teman masih bingung atau misalnya teman-teman tertarik untuk join di divisi KWU, tapi masih bingung gambarannya atau suka dukanya apa saja, silahkan bisa ditanyakan nanti di sesi tanya-jawab. Mungkin cukup sekian, dan saya berpesan lagi untuk teman-teman silahkan untuk memilih divisi atau jabatan sesuai dengan minat dan kemampuan teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Kak Nur Komaria selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ayo silakan teman-teman, boleh tanya apa saja. Atau mungkin mau tahu wajah kakak-kakak dari tiap divisi juga boleh. Gimana Kak Rahma? Iya nih, ayo teman-teman, masa lemes gini. Dari semester 4 juga kalau masih bingung bisa ditanyakan ya. Jadi ini kita sharing-sharing santai. Ini kakak-kakaknya siap menjawab, nanti akan dijawab oleh koordinator dari masing-masing sih. Jadi teman-teman bisa tahu nih wajah-wajah kakak-kakak KO nih gimana. Cantik-cantik pastinya. Ayo silakan teman-teman, apa aku yang nanya ya Kak Ria ya? Boleh Kak, mungkin dipilih acak aja, mungkin takutnya ketiduran. Oh iya ya. Bentar-bentar. Ini teman-teman kenapa nggak on cam ini beberapa ya? Oke, mungkin di sini saya penasaran dengan gambaran pilihan teman-teman mau memilih divisi apa ya. Ini aku acak aja sebentar. Oke, Fatmawati Widodo Putri. Apa, Mbak? Aku penasaran sama pilihan Dek Fatma ini, kira-kira mau milih divisi apa nih? Sementara ini untuk gambarannya. Kalau sementara ini mungkin itu Mbak yang apa yang informasi luar tadi loh. Apa namanya? Ya, apa namanya? Ayo, divisi apa tadi? Kalau boleh tahu, kenapa alasan kamu memilih divisi Hublu itu? Kan alasannya kan itu kan apa Mbak ya kayak 11-12 kan sama kayak pubdekdok. Nah, aku waktu SMA itu 3 tahun berturut-turut jadi pubdekdok. Jadi kalau misalnya ngedit-ngedit kayak bikin ucapan hari besar itu udah kayak biasa, makanya aku inginnya di situ. Itu sih Mbak, buat sementara ini. Oke, anak kameramen ya. Iya. Udah pro. Ya nggak Oke, terima banget kasih. sih. Ya, kamu ada pertanyaan nggak? Masih bingung atau ada yang mau ditanyakan terkait Hublu? Itu Mbak mau tanya, ini kan nanti kan dikasih pilihan kan. Nah itu maksudku itu kayak yang pilihan itu kita masuk atau nanti diseleksi lagi dari panitianya. Oke, nanti kan kita kirimkan formulir pendaftaran yang mana nanti terakhir pengumpulan hari Senin. Jadi nanti akan masuk ke tahap kedua yaitu wawancara. Jadi
Nanti kan misal kamu milih Hublu, nah nanti akan diwawancarai lagi supaya panitia itu lebih yakin kalau kamu itu memang cocok untuk masuk di Hublu. Seperti itu. Ada lagi yang terkait Hublu yang lebih spesifik. Gimana, Dek Fatma, ada lagi? Kayaknya belum, Mbak. Nanti ada lagi tanya lagi. Oke. Ayo lanjut dong. Kak Ria, ini gimana nih? Teman-teman semester 4 ini kayaknya. 2 anak lagi, Kak Rahma udah ditanyai. Oke, sebentar. Mungkin aku tanya yang semester 4 ya. Gantian. Sebentar. Saya pilih dulu. Oke, dia Faridatun. Iya, Oke, masih semangat dia, Diva. gitu. Pertanyaannya apa, Mbak? Oke, mungkin gini, di antara divisi ataupun jabatan-jabatan yang lain, kalau kamu disuruh untuk memilih 2, kamu pilih divisi apa? Atau mungkin ketua, sekretaris, atau bendahara? Kalau Diva itu jadi sekretaris untuk yang bagian intinya, terus yang untuk divisinya bagian pengabdian masyarakat tetap. Kedengaran, Mbak? Iya, kedengaran. Itu kenapa kamu kok milih jadi apa yang pertama sekretaris? Iya, karena SMA itu udah ada pengalaman untuk jadi sekretaris di organisasi IPM gitu. Terus untuk pengabdian masyarakat ini kan saya kan sudah masuk ke organisasi tersebut. Nah, bagaimana caranya lagi untuk periode berikutnya saya bisa mengembangkan pemikiran saya untuk mengabdi masyarakat di di divisi tersebut. Oke, jadi saya tertarik nih untuk tanya, kamu kan untuk periode ini jadi anggota di divisi PPM ya. Nah, mungkin bisa sharing ke teman-teman pengalaman kamu selama 1 tahun periode ini. Jadi untuk teman-teman yang mau yang mau tertarik atau ya suka sama divisi ini, divisi pengabdian masyarakat, setiap orang itu kan memiliki kepribadian masing-masing. Kembali ke kita sendiri, bagaimana kita bisa bersosialisasi atau berinteraksi dengan mereka, dengan teman-teman gitu. Cuman untuk pengabdian masyarakat ini dalam 1 tahun periode angkatan semester 4 ini, untuk program kerjanya itu yang pertama itu seperti tadi menggalang dana. Kita tuh harus gercep untuk jika Indonesia itu memerlukan kita sebagai mahasiswa juga untuk menggalang dana seperti kayak pas banjir di NTT ataupun kalau mau ya di luar negeri kayak Palestina seperti itu. Itu yang pertama yang menggalang dana. Terus yang kedua nanti sebenarnya sudah dijelaskan tadi bina desa, melakukan bina desa seperti itu. Jadi kita itu membantu masyarakat atau desa tersebut untuk menyelesaikan satu masalah atau beberapa masalah. Kemarin itu kita membantu desa di Keramat Inggil kalau nggak salah, mohon dikoreksinya Mbak. Jadi kita itu membuat produk dari lidah buaya seperti itu, stik lidah buaya, pokoknya permen lidah buaya kita coba gitu. Nanti gimana kita untuk mendiskusikan ke kepala desanya, ke dekan kita, ke kaprodi kita seperti itu. Terus habis galang dana bina desa, sepertinya itu saja untuk periode ini yang jalani gitu. Nanti kalau ada tambahannya mohon ditambahkan lagi sama ketua divisinya. Terima kasih, Mbak.
Oke, terima kasih Diva. Gimana ini? Kak Ria gimana nih? Bisa Lanjut ditawarkan Kak, lagi? satu orang lagi. Oh, satu orang lagi. Di sini saya tanya ke semester 2 lagi. Sebentar. Oke, Dek Made Sawitri Dewi. Halo, Dek Made Sawitri Dewi. Ini anaknya join ya? Oke, mungkin yang lain ya. Dek Arni Hera. Arni Hera. Bisa dengar suara saya? Iya Kak, bisa. Maaf Kak, soalnya sinyalnya agak susah. Oh iya. Saya mau nanya, gambaran Dek Arni ini terhadap Himagis ini gimana? Apa yang Dek Arni tahu tentang Himagis? Silahkan. Menurut saya Himagis itu kan suatu organisasi yang ada di Prodi Gizi gitu Pak. Jadi apa kayak pesertanya atau anggotanya itu dari Prodi Gizi itu sendiri gitu sih. Oke. Terus kamu mungkin ada pertanyaan untuk divisi apa atau mungkin Oh iya Kak, seperti apa saya mau Oh mau iya. bertanya. Untuk divisi penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Nah, misalnya kan ada gitu, kan ada yang pengen ke divisi itu. Nah, itu kayak apa aja yang dibutuhkan di divisi itu gitu loh. Maksudnya apakah kita ikut meneliti juga, terus kayak pengabdian masyarakatnya itu berupa apa aja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini bisa langsung dijawab oleh koordinator dari divisi PPM, Diana. Ini Diana join atau enggak? Bisa minta tolong dicek panitia. Diana tidak ada Kak Rahma. Mungkin Perwakilan dari anggotanya bisa mewakilkan. Ya, saya coba untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Saya Kak Arni. Oh iya, jadi yang dibutuhkan di divisi penelitian dan pengabdian masyarakat ini, yang penting ya kita harus kompak, terus harus semangat gitu pokoknya untuk bisa proker tersebut itu bisa berjalan. Dan untuk bentuk pengabdian masyarakatnya sendiri untuk tahun ini kita mengadakan proker gizi bakti masyarakat, akan tetapi untuk gizi bakti masyarakat sendiri ini kita lakukan secara virtual karena masih dalam pandemi COVID, jadi kita tidak bisa melaksanakan secara offline. Untuk yang tahun lalu, untuk prokernya itu sama juga di Keramat Inggil, dan kegiatannya itu ada sosialisasi juga, terus penyuluhan, kemudian ada pemaparan produk yang sudah kita buat, terus juga ada konsultasi gizi serta pengukuran antropometri. Terus yang kedua, kemarin itu Bina Desa
itu juga di Keramat Inggil. Jadi kita buat produk dari teh daun belimbing wulu, terus juga ada cookies dari temulawak, dan juga stik dari lidah buaya. Mungkin itu sih yang gambarannya di Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jadi kita itu membuat produk baru dari penelitian tersebut, gitu ya, Kak? Ya, jadi kita membuat produknya itu kita sesuaikan dari sumber daya alamnya yang ada di desa tersebut. Misalnya kalau di desa tersebut ada lidah buaya, ya kita buatnya produk dari lidah buaya, gitu. Gimana, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah paham? Iya, Kak, sudah. Terima kasih. Kak Rahma, mungkin satu lagi anak semester 2, kayaknya nggak berani bertanya sih kalau nggak dipanggil. Karena waktu sesi tanya jawabnya masih lumayan banyak, mungkin dapat menambahkan satu lagi. Pilih lagi Kak Rahma, silahkan. Kak, Iya, saya mau mungkin tanya dari lagi, Kak boleh? Lia bisa ditunjuk saja. Itu tadi ada yang ngomong, siapa ya? Oh iya, Kak, saya mau bertanya lagi, apakah boleh? Ya, silahkan. Oh iya, tadi kan kalau masuk organisasi kan kita itu harus kayak kompak gitu kan. Kayak menjalankan sesuatunya itu secara bersama-sama. Nah, bagaimana kalau di sebuah organisasi itu ada masalah dan apakah benar organisasi itu tempatnya masalah? Kalau benar, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih, Kak. Itu pertanyaan dari saya. Oke, ini langsung saya coba menjawab ya. Iya, Kak. Jadi tadi mungkin saya lebih gagal fokus ya. Apakah organisasi itu sebuah tempat masalah? Dan sebenarnya bukan tempat masalah sih, tapi sebuah organisasi itu tidak mungkin kalau tidak ada masalah. Pasti semua organisasi apapun itu, setahu saya dan pengalaman saya, pasti ada yang namanya masalah. Tapi balik lagi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut? Nah, tadi ada pertanyaan juga ya, gimana cara untuk menyelesaikan masalah dalam suatu organisasi. Jadi untuk yang pertama, perlu kita sadari juga dalam diri kita masing-masing, kalau di dalam organisasi itu kita hidup secara bersama. Dalam artian kita hidup dalam beberapa persepsi, jadi tidak hanya satu persepsi. Jadi kita harus terima kalau misalnya keputusan kita tidak disetujui, ataupun usulan kita tidak disepakati. Jadi untuk poin pertama kita harus sadar dulu kalau kita hidup berorganisasi itu hidup bersama orang lain. Jadi nggak mungkin apa yang kita inginkan harus terwujud, itu nggak mungkin. Jadi nanti ketika kita menyelesaikan suatu masalah, kita akan selesaikan dulu terhadap personalnya. Jadi misalnya ada masalah dengan si anak A. Jadi nanti kita bicarakan dulu dengan anak A, jangan langsung dibawa ke dalam forum. Karena nanti kalau dibawa di dalam forum, pasti makin membesar masalahnya. Dan dalam kita memberikan masukan atau saran, kita juga harus memperhatikan ucapan kita. Jadi kalau misalnya kita ada kesalahan dalam pengucapan nada, bisa saja orang tersebut bisa tersinggung. Jadi kalau dari saya sendiri, lebih baik diselesaikan secara personal, kita jelaskan baik-baik, dan harus legowo, dalam artian harus sadar kalau kita hidup di dalam organisasi itu hidup bersama orang banyak. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain?
Dari De Arni. Sepertinya tidak, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Iya. Terima kasih Dan mungkin atas jika pertanyaannya, Arin. Ini Kak Rahma ada tanya dari Kak Dia Faridatun. Untuk program kerja saat ini, apakah bisa dikaji ulang untuk periode berikutnya? Sehingga bisa saja program kerja saat ini tidak dilakukan pada periode berikutnya. Silakan Kak Rahma untuk menjawab pertanyaan. baik. Jadi nanti di awal kepengurusan, di akhir kepengurusan kita adakan rapat lagi dengan anggota periode sekarang. Jadi ada semester 6 dan juga semester 4. Jadi nanti di akhir kepengurusan kita adakan rapat itu untuk membahas kira-kira dari teman-teman ini apakah ada yang perlu dibahas, karena nanti yang membawa kepemimpinan di Himagis ini adalah kalian dari semester 4. Jadi pada rapat yang akhir kepengurusan itu harapannya semuanya yang masih bingung bisa ditanyakan supaya nantinya lebih mudah lagi dalam kalian memimpin Himagis ini. Seperti itu. Dan kemudian untuk proker, oh ya saya tadi lupa menyampaikan, untuk program kerja, jadi dalam setiap tahunnya untuk proker itu lebih baik ada pengembangan atau penambahan proker. Dan juga kita kan sudah melewati atau sudah mengetahui evaluasi dari masing-masing proker. Jadi kalau dirasa proker ini tidak efisien atau tidak efektif, dihilangkan saja dan diganti dengan proker yang lebih efektif dan efisien. Dan tentunya teman-teman harus mempertimbangkan lagi dengan kemampuan dan juga resiko-resiko dari proker tersebut. Karena biasanya ada banyak usulan sebenarnya untuk proker, ada banyak ide-ide, tetapi kita lupa untuk menyesuaikan dengan kemampuan dan juga sumber daya dari anggota kita, seperti itu. Gimana, Diva? Gimana Kak Diva, apakah sudah dipahami? Gimana Kak Diva? Gimana Kak Diva, apakah bisa dipahami? Sembari menunggu, mungkin dari yang lain bisa ditanyakan lagi. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Anika Fauzana. Maaf Kak, mau tanya, bagaimana pengalaman Kakak sebagai anggota Himagis itu memanage waktunya agar organisasi itu tetap jalan, tapi tugas kuliah itu bisa selesai juga gitu. Soalnya kan tugas kuliah itu juga banyak Kak. Terima kasih. Silakan Kak Rahma. Oke, baik. Sebenarnya untuk jawaban ini subjektif ya, jadi ada beberapa pandangan. Mungkin kalau dari saya, gimana cara memanage waktu. Jadi untuk tugas, itu kan tugas sudah ada deadline, dan sedangkan untuk tugas di organisasi juga ada deadline. Jadi kita prioritaskan dulu, jadi kita buat prioritas tugas mana yang perlu kita kerjakan. Jadi kita fokus dulu dalam, misalnya di sini saya lebih fokus dulu untuk mengerjakan tugas kuliah, baru fokus dengan tugas hima, seperti itu misalnya. Jadi saya selesaikan dulu untuk tugas kuliah saya supaya tidak keteteran, karena nanti kalau misalnya kita kerjakan secara setengah-setengah, malah biasanya keteteran di belakang, seperti itu. Mungkin dari yang lain, ini bisa silahkan ditunjuk Kak Nur Komaria, atau mungkin dari KO-KO yang lain sebagai pemimpin dari divisinya, seperti apa dalam manage waktu. Ini terserah ya Kak, dari KO. Saya tunjuk ya. KO, ayo deg-degan ya.
Dari KO Divisi Pendidikan. Ini. Silakan Kak Umi. Kayaknya Kak Umi nggak bisa ya. Sembari menunggu mungkin Divisi Hublu. Silakan Kak Sofia. Terima kasih Kak Ria. Jadi untuk divisi Hublu, gimana cara memanage waktunya? Nanti kita kita kasih deadline untuk kapan kita kayak semisal hari ini kita ngadain rapat atau kita mau bikin pamflet, nanti kita H-1 atau H-2 nanti kita ingatkan lagi di grup untuk pengumpulan atau batasnya. Sudah Kak Ria. Oke, terima kasih Kak Sofia. Mungkin Kak Umi dapat tersambung. Gimana tadi pertanyaannya? Soalnya keputus. Pertanyaannya, bagaimana untuk memanage waktu tentang organisasi sama tugas kuliah? Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, kita ada tugas dari kampus dan pada saat itu juga ada acara juga di organisasi, maka yang saya terdahulukan yaitu dari tugas kampus dulu karena dari pendidikan kan lebih di organisasi kan kita hidup lebih mementingkan pendidikan dulu karena organisasi itu sebagai sampingan dari kegiatan kita di kampus. Jadi tetap yang utama adalah tugas dari kampus. Nah, untuk misalnya ada tugas yang berbarengan, maka kita tetap dahulukan yang tugas dulu, baru kalau sudah selesai nanti yang dari organisasinya kita selesaikan. Jadi untuk waktu itu, sepengalaman saya, sudah 2 periode ikut organisasi di Magis, tugas kampus berjalan begitu aja, lalu organisasi juga terselesaikan dengan semampu saya begitu. Kan kalau di organisasi kita juga ada teman banyak, makanya kita nggak hidup sendiri kalau di organisasi. Kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita di organisasi, maka kita bisa dibantu teman-teman yang lain. Kalau misalnya tugas sekolah, kampus maksudnya, itu kan secara personal kebanyakan, jadi tetap yang diutamakan yang personalnya. Mungkin kira-kira begitu Kak Ria. Baik, terima kasih Kak Umi. Saya tambah lagi ya Kak Rama, satu lagi. Mungkin saya mau tahu bagaimana pengalaman selama periode ini dari Wakil Ketua Himagis. Tadi kan dari Kak Rama sendiri kan sudah ngomong panjang lebar kan mengenai Himagis. Sekarang saya mau Kak Anjali untuk menceritakan bagaimana pengalamannya menjadi Wakil Ketua selama periode ini. Silakan Kak Anjali. Baik, terima kasih waktunya, Mbak Ria.
Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa nyalakan kamera karena kendala sinyal. Untuk pengalamannya menjadi wakil ketua pada periode Himagis tahun ini, menurut saya sih belum bisa dekat dengan anggota-anggotanya karena terkendala offline juga. Dalam kegiatannya kan sering online. Jadi terus untuk proker di Magis dalam periode ini mohon maaf Kak, sinyal. Nah, untuk pengalaman saya menjadi wakil ketua di Magis ini, yang pertama banyak memberikan pengalaman terkait proker yang sudah dijalankan. Yang pertama, lebih ke depannya lebih bisa menjalankan komunikasi yang baik antara anggota per divisi, kemudian menjalin silaturahmi antara divisi. Begitu sih, Kak. Baik Kak Anjali, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Dina Roshida. Maaf Kak, mau tanya bagaimana cara Kakak jika sewaktu-waktu ada anggota yang tiba-tiba keluar dari Magizi? Dan untuk mencegah anggota keluar dari Magizi gimana ya Kak? Terima kasih. Silakan Kak Rama untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Dina Rosida. Jadi perlu diketahui, untuk Himagis ini adalah organisasi wajib yang mana untuk seluruh seluruh mahasiswa gizi itu wajib untuk mengikuti organisasi Himagis ini. Mungkin alasannya yang pertama karena sumber daya kita masih kurang, jadi teman-teman semuanya diwajibkan untuk join di Himagis. Selain itu, Himagis ini merupakan organisasi intra kampus kita, yang mana ini adalah salah satu cara untuk melatih dan mengasah kemampuan teman-teman untuk menambah pengalaman teman-teman, apalagi setelah kuliah tentunya kita akan terjun ke dunia kerja. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana cara kita untuk saling menghargai pendapat orang lain, bagaimana cara kita untuk bersosialisasi dengan orang lain, dan bagaimana cara kita untuk bertanggung jawab dalam diri kita sendiri, dalam diri kita masing-masing untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas dari kita. Dan kemudian jika ada anggota yang keluar, tentu saja tidak diperbolehkan karena sekali lagi ini wajib. Jadi mungkin dari pengalaman saya sendiri, ya mungkin ada rasanya ketika kita lelah atau kita benar-benar capek dan ingin keluar, itu pasti setiap orang pernah dan mengalami masa-masa itu. Tapi balik lagi, yang pertama tentunya kalau dari pengalaman saya kita paksa terus, karena dengan kita paksa kita bakalan terbiasa. Mungkin seperti itu. Dan ketika teman-teman misalnya ada yang ingin keluar, itu pasti ada sebuah penyebabnya. Jadi kita bicarakan secara baik-baik, kita gali lagi apa sih yang menjadi penyebabnya, baru nanti kita diskusikan. Kalau misalnya permasalahannya adalah karena susah dalam memanage waktu, jadi kita bisa carikan solusi. Tidak mungkin sebuah masalah tidak ada solusi, pasti ada sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, jangan sampai ada pikiran untuk
keluar dari Himagis karena organisasi ini wajib dan tentunya teman-teman harus paksakan supaya teman-teman terbiasa dan juga untuk melatih mental teman-teman semua. Mungkin itu Kak Ria. Mohon maaf karena laptopnya mati, saya ganti di sini ya. Menurut saya sesi tanya jawabnya sudah cukup Kak Rama, soalnya waktunya sudah habis. Sekarang memasuki acara dokumentasi. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi. Bisa yang terakhir mungkin. Oke, saya ini Kak, mungkin dari tadi yang sharing-sharing yang jawab pertanyaan Mbak Rama ya, saya pengen dengan pengalaman-pengalaman berorganisasi dari anggota Himagis lainnya. Mungkin sekretaris Himagis Kak suka duka selama gitu. Oke, sekretaris dari Himagis Kak Alfiatus, silakan Kak. Atau mungkin juga dapat diwakili dengan Kak Zalza. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari siapa ya tadi? Oh, Anika. Dari pengalaman saya sebagai sekretaris, pada periode ini kan kita kan dilakukan acaranya secara virtual. Semua kegiatan dilakukan secara virtual. Jadi untuk pengarsipan kita tidak itu yang bawa semuanya itu sekretaris. Jadi mungkin dukanya dari sekretaris membawa semua arsip-arsip yang sangat banyak seperti itu. Untuk kedepannya mungkin dapat diusulkan untuk pembuatan sekret Himagis agar semua barang-barang Himagis dapat tersimpan dengan baik dan tidak ada yang tercecer begitu. Mungkin dari sekretaris 2 bisa menambahkan. Terima kasih Kak Alfiatus. Mungkin Kak Zalza bisa menambahkan. Gimana Kak Zalza? Zalza sudah tidak ada yang ditambahkan, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Anika, apakah dapat dipahami? Alhamdulillah sudah, Kak. Oke, terima kasih. Gimana Kak Rama? Apakah sudah ditutup sesi tanya jawabnya? Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu acara dokumentasi serta mengisi presensi akhir. Sebelum mengakhiri acara sosialisasi ini, kita adakan dokumentasi dulu ya sebagai kenang-kenangan dan bukti terselenggaranya acara sosialisasi pada hari ini. Baik.
Dimohon untuk teman-teman on kamera ya, untuk dokumentasi acara hari ini. Untuk yang belum on kamera, silakan on kamera ya. Gimana, sudah siap teman-teman? Oh, basicnya juga. Yang belum on cam, saya panggil ya. Nabila Mahdia, Arini Mafaza, Arna, Devi, Diana, Dinda, Farah, Roshida, Ristiawati, Tiara, segera ya on kamera. Nabila Firial, silakan on kamera. Oke, kita mulai ya. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, panitia, silakan untuk share link presensi akhir. Silakan teman-teman bisa diisi sebagai bukti kehadiran di awal hingga akhir acara. Silakan panitia juga untuk mengirim link pendaftaran. Untuk pengisian link pendaftaran ini dapat dimulai pada hari ini hingga tanggal 31 Mei 2020.
Oke, acara yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Saya Nur Komaria mewakili panitia. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa Gizi atas kehadiran dalam acara ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya selaku pembawa acara dan perwakilan dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingatkan kembali, bagi teman-teman yang belum mengisi link presensi akhir, segera diisi. Dan jangan lupa juga untuk mengisi formulir pendaftaran sesuai minat dan kemampuan teman-teman. Untuk info selanjutnya akan panitia share di WA Group Oprek 2021. Sampai jumpa di tahap kedua Oprek, yaitu wawancara pada tanggal 5-6 Juni 2021. Stay safe, stay healthy, dan tetap semangat. Ramai sungguh di hari raya, sungguh segar di air kelapa. Salam undur dari saya, kapan-kapan moga berjumpa. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di